Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman Khairi. Pada kesempatan kali ini, saya akan teman-teman akan mempresentasikan topik analisis penerapan supply chain management dalam industri konstruksi di kasus pada PT Adikarya sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah sistem lantai masuk. Next. Oke, jadi PT Adikarya sendiri adalah perusahaan konstruksi milik negara yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Next. Sebagai BUMN, PT ADI sudah memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan nasional. Salah satu proyeknya adalah Istana Wakil Presiden di IKN, LRT Jabodetabek, dan renovasi Stadion Gelora Bung Karno. Next. Oke, next untuk supply chain strategi dari PT ADI. Oke, jadi dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui strength, weakness, opportunities, dan threat dari PT ADI. Dari SWOT analisis tersebut diperoleh bahwa PT ADI perlu memperluas pangsa pasar ke proyek internasional. PT ADI sebagai BUMN TBK, kepemilikan saham perusahaannya harus dimiliki juga oleh publik untuk memudahkan pendanaan. Kemudian untuk opportunities, PT ADI perlu mengadopsi teknologi konstruksi baru berbasis ramah lingkungan. Dan untuk menghandle threat, PT ADI perlu melakukan menjalin SRM atau Supplier Relationship Management untuk mendapatkan stabilitas dalam pemasoknya. Itu memberikan strategic implication. Yang pertama, pertumbuhan perolehan kontrak baru dan pendapatan. Kedua, mengenai komitmen pemenuhan kewajiban melalui penerimaan proyek. Tiga, melalui penguatan implementasi ESG dalam rangka mengoptimalkan peluang bisnis lingkungan. Dan juga yang terakhir, meningkatkan operational excellence dengan digitalisasi ERP atau SAP, proses bisnis teringkas, cepat, dan agile. Next. Untuk menjembatani strategi tersebut, langkah yang dilakukan PT ADI yang pertama, pencarian klien fokus di infrastruktur nasional, bisnis konstruksi dan berbasis lingkungan yang memberikan stabilitas yang kemudian bisa mempermudah dalam demand management. Terus kemudian juga PT ADI menjamin proyek selesai sesuai dengan standar kualitas global dan menggunakan modul Customer Relationship Management pada ERP untuk menjamin proyek yang berkualitas serta membuka peluang kerjasama dengan pemasok dan juga investor baru. Next, PT ADI sudah menggunakan ERP yang bernama Electronic Integrated Supply Chain Management ADI atau ELISA dengan fitur yang lengkap dan komprehensif dan juga terintegrasi dengan SAP. Kemudian untuk penguatan implementasi ESG, PT ADI sudah mengimplementasikan Green Construction, sertifikasi optimalisasi energi, ekonomi sirkular, dan juga inovasi proyek lingkungan. Next. Oke, berikut adalah sebaran proyek dari PT ADI di Indonesia. Next. Oke, jadi proses bisnis rantai supply di PT ADI sendiri terdiri dari perencanaan, pengadaan material, produksi, pengiriman, dan terakhir di pengiriman atau penyerahan produk dan perbaikan. Next. Nah, jadi di PT ADI sendiri, mereka sudah menggunakan sistem SCM yang seefisien mungkin untuk mendukung proyek konstruksi dan manufaktur dan infrastruktur yang berskala besar, terlebih tersebar di seluruh Indonesia dengan menggunakan decentralized distribution. Jadi dari supplier, dalam pengadaan barang dan jasanya, PT ADI memprioritaskan dan memperdayakan pemasok lokal yang beroperasi di provinsi yang sama untuk memudahkan transportasi. Next, flow information-nya ke SCM Dep atau departemen atau proyek, di mana dalam SCM tersebut PT Adikarya itu mengelola secara terpusat menggunakan e-procurement, tapi tetap dijalankan sesuai kebutuhan per proyek, kemudian langsung ke gudang atau inventory, kemudian ke lokasi proyek, dan terakhir proyek diserahkan ke owner atau klien. Next. Ya, sekarang kita masuk ke supply chain driver and matrix. Very next. Oke, yang pertama adalah fasilitas bahwa merujuk kepada lokasi proyek, gudang penyimpanan material, dan pusat distribusi. Adanya tempat penyimpanan material, tempat penyimpanan alat berat, area logistik, site office, dan juga tempat sementara memiliki tujuan untuk mengoptimalisasi lokasi dan biaya. Adanya efisiensi proyek, adanya juga manajemen kapasitas, dan juga adanya pengurangan resiko logistik. Very next. Lalu, ada yang kedua adalah persediaan. Bahwa persediaan ini mencakup bahan-bahan bangunan seperti semen, beton, baja, dan alat berat yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Intinya adalah untuk bertujuan untuk pengendalian biaya, ketepatan waktu, meminimalkan pemborosan, dan efisiensi produksi melalui aplikasi ADI MIS. Building Next. Lalu yang ketiga adalah transportasi. Ini adalah mencakup perpindahan barang bahan bangunan dari pemasok ke lokasi proyek. PT Adikarya menggunakan truk mixer, truk pengangkut, trailer, dan juga kapal tongkang dengan tujuan adanya untuk pengiriman tepat waktu, mengurangi biaya logistik, dan juga menjamin keamanan material. Body next. Lalu adanya informasi, bahwa informasi ini meliputi adanya predictive maintenance, pengolahan data secara terpusat, pengendalian biaya offshore, dan juga efisiensi distribusi material. Aplikasi ADMS dan dengan tujuan untuk dukungan pengambilan keputusan yang cepat, koordinasi yang efisien, mengurangi ketidakpastian, juga adanya pemantauan kinerja proyek. Really next.
Lalu adalah pengadaan atau procurement-nya, itu memilih pemasok yang tepat untuk menyediakan material seperti baja, semen, dan alat berat. Adanya pendaftaran vendor terpusat, transparansi pengadaan barang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengorganisasi kegiatan lelang, menggunakan ELISA dan e-procurement dengan tujuan untuk menjamin kualitas material, hubungan jangka panjang dengan vendor, kontrol biaya, dan juga adanya transparansi. Very next. Lalu ada harga. Harga ini adalah sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar untuk bahan bangunan seperti baja dan beton. PT Adikarya melakukan seleksi vendor, negosiasi dengan vendor, kontrak jangka panjang juga dengan vendor, dan adanya optimalisasi menggunakan BIM dan ERP dengan tujuan untuk mengendalikan anggaran, perencanaan jangka panjang, kestabilan biaya proyek, dan juga efisiensi anggaran. Very next. Selanjutnya kita masuk ke demand management. Very next. Demand management adalah proses yang digunakan atau untuk merencanakan, memantau, dan mengontrol kebutuhan sumber daya untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan sumber daya. Dengan key metrics ya adalah ketersediaan sumber daya, biaya proyek, lead time, efisiensi sumber daya, dan juga pemenuhan kebutuhan permintaan dengan goals untuk masing-masing key metrics. Very next. Ada tahapan demand management di PT Adikarya. Yang pertama adanya identifikasi dan perencanaan kebutuhan dengan tahapan analisis kebutuhan proyek, pengumpulan data proyek, perencanaan anggaran dan waktu, dan juga adanya kolaborasi antar tim. Very next. Lalu yang kedua, adanya penjadwalan dan prioritas proyek. PT Adikarya melakukan prioritas berdasarkan skala proyek, juga menerapkan just-in-time delivery, dan juga yang terakhir adanya pengelolaan kerja. Lalu yang ketiga, ada yang koordinasi rantai pasok internal perusahaan, bahwa PT Adikarya juga memastikan kelancaran aliran material dan sumber dayanya, dengan melakukan pemanfaatan anak perusahaannya, integrasi sistem logistik menggunakan ELISA, dan juga adanya pengelolaan warehouse material dengan adanya gudang penyimpanan sementara di proyek-proyek yang berdekatan. Very next. Oke, sekarang yang keempat adalah pengendalian risiko. PT Adikarya juga sudah berusaha dengan baik untuk selalu mengidentifikasi dan juga memitigasi resikonya. Dengan adanya kontrak jangka panjang dengan supplier, adanya penggunaan desain modular, dan juga adanya simulasi risiko dengan BIM. Polinex. Baik, selanjutnya adalah inventory management. Inventory management sendiri adalah proses mengawasi, mengendalikan, dan juga mengoptimalkan persediaan barang atau bahan yang dimiliki oleh perusahaan, guna memastikan ketersediaan produk yang cukup tanpa menambah biaya atau risiko overstocking. Flowchart di samping ini merupakan rangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan PT ADI setelah pengadaan bahan-bahan konstruksi, dimulai dari inspeksi kualitas hingga penyimpanan di gudang dan distribusi ke proyek. Berikut adalah hal-hal yang sudah dilakukan oleh PT Adikarya dalam manajemen gudang atau manajemen penyimpanannya. Yang pertama adalah dari gudang sendiri layoutnya sudah terbagi menjadi beberapa ruangan lagi di dalamnya. Lalu barang atau material yang lolos inspeksi langsung ditempatkan ke dalam gudang, dan juga terdapat satuan standar operasional prosedur untuk pemeliharaan terhadap barang atau material yang berada di gudang. Berikut adalah keunggulan dari penerapan inventory management oleh PT Adikarya. Yang pertama ada pengendalian stok yang lebih baik, lalu penerimaan barang yang terstruktur, serta pemanfaatan ruang yang lebih baik. Namun ada evaluasi dan juga masalah yang muncul dari penerapan inventory management yang dilakukan oleh PT Adikarya. Yang pertama adalah penempatan barang atau materialnya yang masih kurang diperhatikan, lalu SOP pemeliharaannya yang jarang diterapkan dan diperhatikan, lalu kekurangan karyawan di bagian gudang, dan terakhir adalah layout gudang yang tidak teratur dan juga kurang terorganisir dengan baik. Terus selanjutnya ada sourcing selection dan global coordination. Be next. Dalam memilih suppliernya, PT ADI memiliki 3 faktor utama. Yang pertama itu ada supplier experience, yaitu memilih supplier yang udah berpengalaman di industri tersebut. Kedua itu ada material quality assurance, di mana supplier tersebut bisa memastikan bahwa kualitas material itu sesuai dengan spesifikasi proyek. Lalu ketiga itu ada delivery speed of materials, yaitu si supplier itu bisa memastikan waktu pengiriman material tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Very next. Tentunya ada global coordination. Coordination itu adalah adakah ketikanya suatu proyek membutuhkan pasokan dari internasional atau luar negeri karena pemasokan tidak cukup. Selain itu juga juga meningkatkan exposure. Dan implementasi oleh PT ADK itu ada pertama ada platform ELISA yang dimana itu mendukung untuk efisiensi, transparansi pengadaan, dan open time. Itu integrasi ERP untuk data keuangan, logistik, proyek, visibilitas penuh, serta penggunaan dan jodoh pengiriman. Entah itu ada bidding information modeling atau BIM untuk simulasi kebutuhan material proyek. Body next. Ini alur koordinasinya. Body next. Lalu apa sih dampak dari global coordination? Pertama itu adalah peningkatan efisiensi operasional. Kedua ada diversifikasi vendor. Ketiga ada kapabilitas perusahaan atau peningkatan dari citra perusahaan PT Adikarya. Lalu dalam tantangannya itu adalah
susah berkoordinasi dengan pemasok dan mitra internasional dan pengelolaan logistik dan rantai pasok global yang seperti regulasi dan tarif impor sebagainya. Budi next. Oke, selanjutnya network design next. Untuk network design sendiri, itu harus memperhatikan dua faktor utama, yaitu layanan biaya. Layanan yang dimaksud ini adalah nilai yang diberikan kepada pelanggan, mulai dari response time, produk variety, sampai order visibility. Sedangkan untuk biaya, itu merupakan biaya yang memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti inventory, transportasi, information. Nah, untuk itu perusahaan harus menemukan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengontrol biaya. Next. Nah, untuk PTAD sendiri ini merupakan analisis network design di mana kami menggunakan framework dan terdapat 4 phase. Yang pertama itu supply chain strategi, yang kedua regional facility configuration, dan yang terakhir adalah location choice. Next. Nah, tentunya dalam rantai pasok sendiri terdapat aktor dan masing-masing dari aktor itu tentu memiliki perannya masing-masing. Nah, untuk yang pertama itu ada facility role, itu merupakan pemasok bahan baku dan kontraktor sublembaga. Sedangkan untuk facility location itu berlokasi dekat dengan proyek-proyek konstruksi. Untuk capacity location itu memastikan kapasitas produksi sesuai jadwal proyek. Dan yang terakhir adalah market and supply location, itu distribusi lokal. Next. Nah, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan network design, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk PTAD sendiri terdapat 6 faktor, yaitu infrastruktur, teknologi, makroekonomi, politik, persaingan, dan operasional, di mana dari setiap faktor ini tentu akan timbul ketidakpastian dan resiko juga. Next. Baik, selanjutnya ialah transportation management. By the next. Berikut ini merupakan metode distribusi material yang terdiri dari 2 metode dan juga moda transportasi yang akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. By the next. Berikut ini ialah mode transportasi yang digunakan oleh PT ADI, yaitu ada transportasi darat, yaitu truk atau trailer dan kereta api, dan juga transportasi laut. PT ADI menggunakan truk sebagai moda transportasi utama. Untuk jalur kereta api digunakan untuk proyek-proyek seperti LRT Jabodetabek dan juga MRT, dan untuk transportasi laut digunakan untuk proyek antar pulau. By the next. Berikutnya ialah mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dari moda transportasi yang digunakan, di mana terdapat 3 kekuatan, yaitu diversifikasi moda transportasi, pengalaman dalam proyek infrastruktur besar, dan juga jaringan mitra logistik yang luas. Dan untuk kelemahannya, PT ADI masih ketergantungan pada infrastruktur lokal, biaya transportasi yang tinggi, dan risiko keterlambatan pengiriman. By the next. Selanjutnya ialah menganalisis tantangan yang dihadapi PT Adikarya dalam memutuskan moda transportasi. Di sini terdapat 5 faktor yang menjadi tantangan, ialah keterbatasan infrastruktur, ketidakpastian cuaca dan risiko, perubahan regulasi pemerintah, biaya transportasi, dan juga variabilitas material. Very next. Oke, jadi untuk sustainability initiative dari PT ADI, jadi next. Oke, untuk environment, PT ADI telah fokus pada pengelolaan limbah konstruksi dan material ramah lingkungan, serta program penanaman sejuta pohon dan inovasi teknologi hijau. Untuk aspek sosial, PT ADI memprioritaskan kesejahteraan SDM melalui pelatihan dan juga program pengembangan, serta pemberantasan tenaga kerja anak, serta pendanaan UMKM. Sementara untuk prinsip governance, PT ADI telah menerapkan prinsip GCG, sertifikasi anti penyuapan, dan audit berkala. Next. Berikut adalah penerapan ESG pada 6 supply chain driver dari PT ADI. Next. Oke, kemudian untuk optimalisasi di bagian sustainability sendiri, yang pertama untuk facility bisa menerapkan teknologi modular, yang kedua untuk inventory bisa implementasi ekonomi sirkular, untuk transportation bisa memanfaatkan kendaraan listrik atau hybrid, untuk information bisa penggunaan blockchain teknologi untuk transparansi, untuk sourcing bisa melakukan audit rutin untuk memastikan kepatuhan pemasok terhadap standar ESG, dan untuk pricing dapat menawarkan harga ramah lingkungan untuk proyek-proyek berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi secara kesimpulan berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh PT Adikarya guna mencapai SCM yang lebih baik lagi. Yang pertama bisa memperbaiki infrastruktur, lalu menambahkan metode demand planning, redesign layout gudang, pemilihan supplier terpercaya, menggunakan dan mengoptimalisasi penggunaan ERP, mengoptimalkan penggunaan Geographic Information System dan juga bekerja sama dengan pemerintah, serta menekankan dan juga memperluas aspek penerapan dari sustainability. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.